betul sebagai tersangka. Jadi kayak Doktif gini loh, tersangka di Polres Jakarta Selatan datang tanpa masker. Kemudian acara Doktif. Enggak lah, nggak ada acara. Nggak mungkin banget. Hari ini ada apa mungkin dong? Nggak ada, cuman Doktif ingin bertemu sama teman-teman aja di sini. Gitu. Dalam rangka apa mungkin Bang? Untuk menanyakan tentang gelar perkara khusus yang kemarin sempat Doktif laporkan terhadap case-nya DRL. Ya, yang saat ini Doktif ditetapkan tersangka di Polres Jakarta Selatan. Jadi di sini Doktif ingin menanyakan bagaimana perkembangannya sebagai pengadu ya. Seperti itu aja sih. Gitu. Kemarin mungkin semalam bagaimana Dok akhirnya? Oh iya, semalam alhamdulillah ya Doktif sempat ya melihat seorang daerah kan nunggu. Sebenarnya Doktif itu kemarin itu kayaknya lagi viral banget. Doktif yang terkesan kayak mengejar. Jadi sebenarnya kondisinya tuh Doktif ingin berbicara dengan DRL secara langsung di depan kalian. Itu tujuannya Doktif ya, bukan di belakang, di balik layar atau sembunyi-sembunyi. Ya, karena dugaannya selama ini beliau mengajak seperti itu. Ya, jadi jangan ya. Jadi Doktif tuh pengennya seperti ini aja, dia ada di sini dan Doktif ada di sini, atau seperti kejadian yang gelar perkara khusus itu ya kan, tapi dianya kabur. Ini 2 kali kejadian dia kabur dari pertemuan yang sengaja Doktif ingin kita bicara. Emang apa yang mau dibicarakan? Sikap DRL yang tidak hadir, Dok? Tidak hadir di media? Begini ya. Kita tahu karakter DRL kemarin adalah orang yang gila engagement. Siapapun tahu itu. Di mana-mana dia akan bikin konten, ya. Tetapi pada saat berhadapan dengan Doktif, kali ini case-nya dia seperti ayam sayur. Dia hanya berani koar-koar di medsos. Kita rubah bisa nggak? Gayanya jangan di medsos gitu, kayak ketemu gitu. Seperti Boker pada saat ketemu Doktif dia salaman begini-begini. Yang gentle gitu loh. Kalau Anda merasa benar, tidak perlu merasa takut ketemu sama Doktif. Ya, benar sampaikan fakta yang sebenarnya. Gitu. Jangan mengkondisikan segala sesuatu. Mabes Polri itu tegak lurus juga, nggak bisa dikondisikan. Merah, putih. Lanjut Bu Dok, Ya. ada mobil. Yuk jangan. Jangan nanti aja. Nanti ada mobil. Di sini. Ya, jadi di sini juga Dok. Di sini aja mungkin boleh Dok. Ya, di sini juga ada. Apa yang mau disampaikan mungkin Dokter ketika mau ngajak ngobrol langsung gitu? Oke. Yang ingin disampaikan kepada DRL, Iya, Dokter. bertobat. Jangan memberikan drama-drama kesekian kalinya kepada masyarakat Indonesia. Tujuan Doktif satu, seperti sekarang. Kembalikan uang tomat busuk DNA salmon yang pernah kamu ambil dari masyarakat. Ya, korbannya bukan cuma Doktif. Banyak konsumen yang ada di belakangnya Doktif yang melaporkan. Jadi buktinya itu lebih dari cukup. Konsumennya lebih dari cukup. Jadi jangan kira kamu akan lepas kali ini. 12 tahun plus 5. Bertobatlah, kembalikan hak mereka. Jangan menggunakan profesi dokter yang mulia untuk mengeruk uang masyarakat yang awam yang percaya sama kamu. Ya, yang kedua, cabut gelar PhD palsu kamu. Jangan pernah meletakkan gelar PhD kamu di belakang nama kamu. Ya. Yang ketiga, bayar mobil Rolls Royce pajak kamu yang kamu tilep berapa sekian tahun. Ya. Jadi orang yang bertanggung jawab, ya jangan pamer menggunakan mobil Rolls Royce tapi pajaknya kamu nggak bayar. Udahlah, kasihan masyarakat yang bayar mobil yang cuma beli 100 juta dia bayar pajak. Kok ini puluhan miliar nggak bisa bayar pajak? Itu aja sih sebenarnya yang ingin Dokter sampaikan, ya. Tapi ngerasa puas nggak sih Dokter kemarin sudah? Belum puas karena gini, Dokter dengarkan dia sakit ya. Dokter dengar dia sakit dan ada surat sakit. Ya, katanya ada surat sakit. Dokter tekankan, surat sakit itu akan diperiksa apakah itu asli atau palsu. Ya, mengingat track record dia yang luar biasa manipulatif. Pihak PMJ Krimsus tidak akan mudah percaya. Ada surat sakit, oke kita selidikin sakit apa. Siapa yang menandatangani surat tersebut. Itu akan diselidiki sampai seperti itu. Saya yakin PMJ Krimsus tegak lurus. Ya, sampai sebegitunya mereka akan melakukan pemeriksaan. Ya, melihat track recordnya dari dia ini sampai dia bisa memfitnah PMJ, kasusnya Karput dulu. Ya, jadi untuk kasus ini mereka hati-hati dan memang didengarkan emang mereka si DRL ini memang sakit. Nah, kemungkinan akan dipanggil minggu depan
Tidak ada alasan sakit lagi, ya sampai dokter bilang kalau kamu beralasan sakit itu kemungkinan jangan lagi ya. Kalaupun kamu ingin tidak datang menghindari penahanan, kemungkinan besar dokter berharap ada penahanan. Mungkin kamu bisa sewa ICU aja ya, dipasangin kabel-kabel gitu ya. Jangan ada kebohongan, nanti dokter cabutin kabel-kabelnya sampai kamu bangun. Jangan ada kebohongan, jangan pernah sudah stop melakukan drama, stop melakukan penipuan ke masyarakat. Udah cukup. Ya, dokter nggak akan berhenti membongkar ini. Kata damai saat ini tidak ada. Ya, dokter tersangka di Polres Jakarta Selatan, dokter akan datang tanpa menggunakan masker. Dokter akan dengan seperti ini, dokter akan datang menghadapi jurnalis. Mereka pencari kerja. Jadi kemarin di RL itu dokter sangat kecewa sama kamu. Ya, kamu membiarkan jurnalis tanpa benar-benar luar biasa. Ya, kalau kamu salah, kamu minta maaf, jadi gentle. Saya minta maaf kepada masyarakat yang sudah saya tipu ratusan miliar dan saya tidak mau mengembalikan uang tersebut. Gentle. Maka saya siap menghadapi kurungan Shell. Gitu dong harusnya. Kalau dokter siap, dokter akan bongkar di pengadilan siapa kamu sebenarnya. Berarti kedatangan di Mabes bagaimana, Dok? Ini saya dokter ingin konsultasi juga untuk pelaporan kasusnya Afrizal juga ya yang sudah dokter laporkan. Dokter ingin konsultasi aja ke SPKT-nya seperti apa. Kalau misalnya memang ternyata bisa dipindah untuk di Mabes, dokter akan melaporkan di Mabes seperti itu. Dok, mungkin yang ada di Polres bakal diperiksa lagi DRL-nya kan Iya, betul. dijadwalkan akan diperiksa. Kalau mungkin dokter langsung ditahan ya, Dok. Dokter sih keinginannya langsung ditahan karena kerugiannya ratusan miliar kerugiannya. Langsung ditahan agar apa? Agar tidak ada intimidasi terhadap korban-korban juga. Ya, jadi gitu. Dokter kan juga dijadwalkan RJ sebenarnya ya, Dok, di Tanggal ya betul. Tanggal 6 kemarin memang di kondisi ada jadwal untuk RJ restoratif justice. Sebelum hari itu jauh sebelum hari itu dokter sudah menyampaikan ke penyidik dokter tidak akan datang. Ya. Jadi tidak ada perdamaian. Ya. Ancaman dokter Undang-Undang ITE hanya 2 tahun, tidak akan ada penahanan. Ya. Dan 12 tahun ancaman yang diberikan kepada DRL itu penahanan dan jelas banget buktinya semua jelas. Berdasarkan aturan KUHP yang baru, dia sangat-sangat layak untuk dilakukan penahanan. Dok, mungkin dalam waktu dekat bakalan ada pemanggilan untuk di Polres Jaksa masih, Dok? Kasus Afrizal itu adalah kasus yang mantan anak buah dia yang dia gunakan sebagai senjata untuk menyerang Doktif. Ya, dia membuat Afrizal itu dimasukkan ke dalam penjara dan didugaannya diancam jika dia tidak menyerang Doktif maka tidak akan dikeluarkan dari penjara. Tetapi karena kebijakan dari Bapak Kapolres Palembang pada saat itu Bapak Haryo, beliau melihat case-nya satu persatu dan ditemukan adanya kejanggalan atau dugaan kejahatan yang dilakukan oleh DRL sehingga beliau membuat kebijakan untuk melakukan penangguhan penahanan terhadap Afrizal karena di saat itu ada framing yang dilakukan oleh DRL bahwa Afrizal itu melakukan pemerasan senilai 40 juta kalau tidak salah ya. Sedangkan uang yang ditransfer oleh DRL itu hanya Rp1.500.000 pada saat itu. Jadi ini luar biasa. Benar-benar orang ini sangat zolim, manipulatif. Ya, Doktif menganggap DRL itu sebagai anak dakjal. Maaf aja, dia bukan teman sejawat, dia adalah kriminal. Dan sekarang kamu menghadapi Doktif, kamu menghadapi orang yang sama sekali nggak ada takut-takutnya. Selama itu kebenaran, Doktif akan maju terus. Dok, mungkin dalam waktu dekat bakalan ada pemanggilan untuk di Polres Jaksa masih, Dok? Afrizal dengan Dokter. Kenapa? Tesnya Afrizal sendiri dengan Dokter berarti Itu makanya itu lagi diproses di Polda Jabar. Makanya Doktif ingin berdiskusi dan juga ini ada banyak yang sebenarnya Doktif ingin diskusikan tentang Dumas gitu. rencana Dok, mungkin, Dok, terakhir. siapa, Dok? Untuk itu terlapornya memang terlapornya bukan Pak Afrizal, terlapornya nanti dalam lidik. Dalam lidik. Jadi semuanya akan terkait, baik si asistennya itu yang namanya HP ya, si Hans itu itu nanti akan terkait juga seperti itu. Dok, mungkin dalam waktu dekat ada pemanggilan ke Polres Jaksa lagi apa sih? Iya betul, sebagai tersangka. Jadi kayak Doktif gini loh, tersangka di Polres Jakarta Selatan datang tanpa masker, menghadapi jurnalis, nggak perlu takut, nggak perlu malu. Kenapa? Karena tersangka tuh belum tentu bersalah. Ya, kalau tersangka dikondisikan bisa juga jadi tersangka. Nah, ya. Udah ada jadwal, Dok? Belum ada. Jadi belum ada panggilan dari Jakarta Selatan. Jadi yang namanya wajib lapor juga belum pernah ada. Ingat dengan kasusnya di Medan? Masih ingat Doktif tersangka di Medan, Polres Medan? Sampai detik ini pun tidak tahu gimana kelanjutannya. Kenapa? Karena P19 dilempar kembali sama jaksa dan memang dia terbukti bahwa dia adalah seorang justiper. Jadi diingatkan tersangka itu belum tentu berarti bersalah. Ya bisa dikondisikan. Oke? Oke, makasih, Dok. Nantinya
DRL akan tersangkut juga dalam kasus Jelas tersangkut. Bahkan dia mungkin ada beberapa orang yang akan tersangkut dalam nanti dalam waktu dekat, betul. Jadi mungkin nanti akan terjadi rekor tersangka dalam satu orang. Mungkin ada sekitar 5 tersangka diambil oleh satu orang. Berarti yang mau diduga pasalnya apa dok? Pasalnya fitnah dan undang-undang sama pencemaran nama baik dan fitnah. Berlapis ya dok ya? Berlapis. Doktif kalau ngelaporin berlapis rata-rata ya. Termasuk kasusnya SS juga. menegaskan untuk dalam laporan untuk kasus Afrizal ya, laporan berlapis begitu dok. Berlapis betul. Oke? Terima kasih dok. Terima kasih wawancaranya dok. Thank you. Kita masih di sini. Kita masih di sini kok dok. Mohon maaf. Aku dokter. Ada insan. Mati gua kecekek ini gimana gua. Coba dulu dong. Ini ya, ini pakai. Oke. Oh iya, jadi tadi seperti kalian tahu kan Doktif pernah melakukan gelar perkara khusus atas kasus Doktif yang dilaporkan di bukan kasus Doktif ya, kasus yang dilaporkan DRL di Polres Jakarta Selatan di mana Doktif heboh banget di situ sebagai TSK ya. Dan ini diduga ada beberapa hal yang dilakukan pelanggaran, juga adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan. Kenapa? Karena rekomendasi yang telah diberikan oleh Mabes Polri pada saat itu hasil dari gelar perkara khusus itu tidak dilaksanakan oleh Polres Jakarta Selatan. Ada apa dengan Jakarta Selatan? Ya, jadi di sini Doktif ingin meminta klarifikasi juga dari Polres Jakarta Selatan apa tindak lanjut yang sebaiknya dilakukan oleh Jakarta Selatan, ataukah melanjutkan proses praktik atau seperti apa. Jadi tadi kita sudah menentukan langkah, kita tunggu aja nanti akan ada kejutan di minggu depan ya. Berarti sudah ada hasil dok? Dari gelar perkara khusus sudah ada hasil. Jadi dari gelar perkara khusus sebenarnya sudah ada hasil bahwa memang sebenarnya ada hasil yang nggak bisa disebutkan di sini, dan itu seharusnya membuat status tersangka Doktif itu tidak pernah ada di Jakarta Selatan. Nah ini diduga ada apa? Apakah ada kesalahan di penyidik atau ada apa sebenarnya? Karena memang faktanya Doktif mengatakan kebenaran gitu loh. Kok ternyata bisa ditersangkakan? Jadi diduga memang adanya gerakan dari DRL untuk melakukan upaya barter, mencabut PMJ. Doktif dipaksakan untuk bisa mencabut PMJ dan dia akan mencabut laporan di Polres Jakarta Selatan. Doktif katakan tidak akan pernah terjadi. Jadi jangan berharap atau berhalusinasi itu akan terjadi. Berarti status terhadap aktor yang di Polres Jakarta itu berarti Doktif akan melawan. Jadi insya Allah nanti ada beberapa option ya, bisa dilakukan rapid atau memang akan di SP3 langsung oleh Polres Jakarta Selatan. Betul. Sudah terlaksana. Pada saat itu Doktif sempat menunggu seorang dari DRL, tapi saudara DRL melarikan diri, bukan melarikan diri ya, lari dia, nggak mau. Kenapa? Sekitar kapan ya? 3 bulan yang lalu kali ya? Udah lama itu, udah cukup lama. Gitu. Tapi ya itu mungkin dipaksakan per tanggal 12 Desember 2025 Doktif dikatakan tersangka di Polres Jakarta Selatan, dan tanggal 15 Desember 2025 Richard Lee tersangka di Polres Metro Jaya. Jadi dalam waktu dekat agendanya apa sih dok? Mau boleh tahu agenda dalam waktu dekat terkait hal ini? Apa Ya itu untuk meminta kejelasan, ini kita akan melakukan upaya apa gitu. Apakah memang kita harus melakukan rapid atau melakukan klarifikasi ke Polres Jakarta Selatan, tapi kita sudah memutuskan yang belum bisa kita omongkan di sini. Oke? Thank you, makasih. masih